wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat duhur secara berjamaah. Semoga sholat duhur yang telah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai salah satu amal ibadah yang akan mendampingi kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia, sukses tidaknya tergantung dari sikap kita. Sikap kita memandang dunia ini bagaimana? Apakah sesuai dengan agama, atau kita memandang dunia sesuai dengan materi? Karena sukses itu relatif. Setiap orang berbeda-beda pandangannya tentang sukses. Ada merasa sukses kalau dia bisa punya banyak uang. Ada yang merasa sukses kalau dia bisa menempati suatu jabatan. Ada yang merasa sukses dengan banyaknya titel dia raih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa pandangan Islam tentang dunia ini? Apa pandangan agama tentang dunia ini? Ini yang penting. Nah, kalau cocok pandangan kita dengan pandangan agama, insya Allah kita bahagia. Karena tujuan sukses itu adalah meraih kebahagiaan. Kalau kita sukses dengan banyak harta misalnya, tapi tidak bahagia, apa gunanya banyak harta kalau tidak bahagia? Kan gitu. Kalau kita raih pangkat dan jabatan, ternyata musuh bertebaran di mana-mana. Kita pakai pengawal sebanyak mungkin karena takut kalau dicelakai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka tidak memberikan kebahagiaan kepada pemilik jabatan tersebut. Oleh karena itu, sukses itu di mata Allah adalah takwa. Jadi kalau dia punya harta, bertakwa, nah itu double itu, double sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Dia punya jabatan tapi bertakwa, nah itu sukses dunia akhirat. Dia punya ilmu yang banyak, titel yang banyak, terus dia bertakwa kepada Allah, nah itu sukses dunia akhirat. Dan itu yang selalu kita doakan tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikannya dunia, kebaikannya akhirat, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Itu 3 permintaan kita tiap hari, sampai dikenal doa ini dengan nama doa sapu jagat. Artinya setiap orang yang diinginkan dalam hidupnya terjadinya 3 perkara tadi.
dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terbebas dari api neraka. Semua orang menginginkan ini. Dan kata kuncinya mencapai ketiga-tiganya ini hanya satu: takwa kepada Allah. Dan takwa inilah yang membuat orang jadi mulia di mata Allah. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau dia punya harta, hartanya mengantar dia jadi orang takwa, berarti dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat, dan pasti terhindar dari api neraka. Ya, dia punya pangkat dan jabatan, pangkat dan jabatannya membuat dia semakin takut kepada Allah, berarti dia mempunyai nilai di mata Allah sebagai orang baik. Tapi mari kita lihat sebaliknya. Andaikan harta itu membuat kita jauh dari Allah, sudah tidak sholat, sudah terlambat sholatnya, sudah sombong dalam hidup ini gara-gara punya banyak harta, berarti takwanya hilang. Apa yang terjadi? Di mata Allah kita jadi orang hina. Di mata Allah kita dijadikan seperti Qarun. Qarun banyak hartanya, sampai sekarang ini belum ada yang mengalahkan kekayaan Qarun sampai sekarang ini. Nah, kalau anda ke Mesir, ada satu danau namanya Danau Qarun. Danau Qarun ini mungkin luasnya sama dengan Balikpapan. Di Danau Qarun ini terpendam emas, ribuan ton emas di dalamnya, dan itu kekayaan Qarun, sehingga orang mengatakan harta karun. Ya, jadi orang berbicara masalah harta diidentikan dengan Qarun. Nah, tapi harta yang dipakai oleh Qarun ini membuat dia jauh dari Allah, sombong dengan kehidupan ini. Berarti sikapnya salah. Hartanya membuat dia jadi jauh dari Allah, membuat dia lalai mengingat Allah, dan seterusnya. Karena memang harta ini luar biasa pengaruhnya. Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, kalau kamu tidak arahkan ke agama, dia akan menjadi fitnah, dia akan menjadi bencana. Fitnah itu bencana. Orang bisa bermusuhan antara adik kakak gara-gara harta, bisa berbunuh-bunuhan antara adik kakak gara-gara harta. Bahkan gara-gara harta kadang orang membunuh ibunya, membunuh bapaknya. Bahayanya harta itu. Kalau harta ini tidak dibawa kepada takwa. Takwa itu kaitannya dengan agama. Jadi kalau harta ini tidak dipakai untuk lebih dekat dengan Allah, tidak dipakai untuk memahami agama, yang akan terjadi, kita akan melahirkan manusia-manusia Qarun dalam kehidupan ini. Manusia-manusia sombong dengan harta yang dimilikinya. Ya. Begitu juga jabatan. Jabatan kalau tidak membawa orangnya dekat dengan Allah, dia menjadi manusia-manusia Fir'aun. Fir'aun saking berkuasanya, dia proklamirkan dirinya sebagai Tuhan.
Dan dia katakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Subhanallah. Sampai dia bikin ahram, piramida itu. Dia katakan kepada Haman, bikin piramida yang paling tinggi, yang 100 meter tingginya. Bikinlah piramida setinggi itu, pada saat itu menjadi bangunan tertinggi di dunia. Untuk ketemu Tuhannya Musa, dia bilang. Allah hinakan dan tenggelamkan di Laut Merah. Haman juga Allah hinakan. Padahal Haman pada saat itu menjadi manusia terhebat dari segi analisis, dari segi keilmuan. Dia mampu memprediksi sesuatu terjadi 1000 tahun sebelum terjadi, dan prediksinya tepat-tepat semua. Waktu itu belum ada komputer, belum ada elektronik dan lain sebagainya, tapi mampu memprediksi sesuatu terjadi dan tepat semua kejadiannya berdasarkan analisa ilmiah dari Haman. Sombong dengan ilmunya, Allah hinakan dengan seekor lalat masuk di telinganya sehingga dia benturkan kepalanya, mati dalam keadaan bunuh diri. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa siapapun yang memandang dunia ini sebagai sesuatu yang hebat, maka dia digolongkan sama dengan manusia Fir'aun, manusia Qarun, atau manusia Haman. Karena itu judul kajian kita pada hari ini, sikap kita menghadapi dunia menurut agama. Apa sikap kita menghadapi dunia? Dunia itu terdiri dari pangkat, jabatan, ilmu, dan aksesoris-aksesorisnya kehidupan dunia ini yang diagung-agungkan oleh manusia, yang dibangga-banggakan oleh manusia. Sikap kita sebagai manusia beriman apa? Pandangan kita kepada dunia ini gimana? Karena ini yang membuat kita jadi terhormat di sisi Allah atau terhina di sisi Allah. Tergantung kita bagaimana cara memandang dunia ini. Nah, arahan agama adalah kepada dunia ini adalah zimmul dunya wa karahatu hubbihi. Kita memandang dunia ini hina dan tidak boleh cinta kepada dunia, karena efeknya tinggi. Kalau kita membangga-banggakan dunia itu, kita akan menjadi orang yang bangga, sombong. Ya. Tapi kalau kita menganggap dunia itu biasa-biasa saja, dunia itu sementara aja, dunia itu pasti ditinggalkan, dan nyata bahwa sekaya apapun kita di dunia, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita di dunia, sebanyak apapun titel yang telah kita raih di dunia, begitu meninggal dunia tidak ada satupun yang dibawa. Sisa satu titel yang tinggal, almarhum. Syaitan tinggal, ya, tinggal almarhum kalau dia dirahmati oleh Allah. Tapi kalau dilaknat oleh Allah, al-mal'un. Jadi kalau
Kalau Fir'aun bukan almarhum namanya, tapi al-mal'un, yang dilaknat. Kalau yang tidak muslim, ya al-mal'un semua namanya, tidak boleh bilang almarhum. Yang almarhum itu ya muslim saja, yang non muslim al-mal'un semua namanya. Cuma marah orang kalau dibilang al-mal'un, ya. Karena yang berhak disebut dengan almarhum adalah orang muslim. Yang tidak muslim tidak boleh almarhum, salah titelnya. Kalimat almarhum itu hanya orang yang telah meninggal dunia dan dia muslim, almarhum namanya. Kalau dia non muslim, al-mal'un. Nah, tidak usah diterjemahkan al-mal'un, nanti banyak orang marah. Ya, apa artinya almarhum? Yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, itu almarhum. Artinya kita harapkan orang yang meninggal itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk kategori almarhum. Ya. Amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dia menjadi almarhum. Kalau dia sudah meninggal. Dan apa yang diharapkan oleh almarhum ini adalah doa-doanya orang yang telah dia tinggalkan. Karena kalau orang meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, idza mata banu Adam, kalau anak cucu Adam mati, ingkata amaluhu, sudah terputus amal ibadahnya. Illa min thalathin, kecuali 3 yang tidak terputus. Ini harus kita paham ini kalimat ini. 1, shadaqatin jariyah. Ketika dia hidup, dia sempat membuat sesuatu yang bisa melahirkan amal yang berkesinambungan, yang disebut dalam bahasa agama sedekah jariyah. Apa contohnya sedekah jariyah? Ya, kita ikut membangun Masjid Namira. Ada pembangunan Masjid Namira, kita ikut menyumbang di situ. Maka uang yang kita sumbangkan ini menjadi nilainya jariyah, berjalan terus selama Masjid Namira ini ada. Walaupun kita sudah meninggal 100 tahun, amalnya tersebut berjalan terus ke kita. Makanya ini banyak orang salah paham di dalam masjid. Ya, apa itu salah pahamnya? Orang nyumbang ke masjid, uangnya disimpan di bank. Oh, bangga dengan saldo 1 miliar, 2 miliar. Padahal uang orang yang ada di situ itu tidak jalan amal jariyahnya karena tidak dipakai membangun masjid. Berdosa dia. Berdosa pengurus masjid itu. Karena niatnya orang memasukkan uangnya ke masjid itu untuk dipakai masjid itu, dimanfaatkan oleh masjid itu. Ini ndak bangga tiap Jumat diumumkan saldo 1 miliar, 2 miliar. Ndak tahu kalau 1 miliar, 2 miliar itu uang orang semua yang diniatkan untuk membangun masjid itu. Ini persoalan kita karena tidak paham agama tadi. Kalau dia paham agama, maka semua uang yang ada di masjid itu pakai untuk pembangunan masjid supaya jalan amal jariyahnya orang-orang yang nyumbang itu.
Tapi kalau di Namira istiqamah insya Allah enggak, semua habis untuk pembangunan masjid. Ya, maka berlomba-lomba kita masuk membangun masjid ini, karena itu yang menjadi sedekah jariyah. Itu akan jalan terus amal ibadahnya. Biar kita 100 tahun meninggal tetap jalan terus amal jariyah ini. Ini orang cerdas. Jadi orang cerdas itu ketika dia memiliki harta, hartanya dipakai untuk sesuatu yang melahirkan amal jariyah. Ada pesantren mau dibangun, ada rumah tahfiz mau dibangun, dia masuk di situ semua. Ini. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Saya ngajar, apa yang saya ajarkan diterapkan oleh orang. Nah, maka orang yang menerapkannya itu saya dapat pahala dari situ. Nanti orang ini ajarkan lagi ke anaknya, nanti anak ajarkan ke cucunya, dan seterusnya dan seterusnya. Asal ilmu tadi ini mengalir terus menerus. Maka orang cerdas adalah membangun dunia pendidikan. Kalau saya orang kaya, maka kekayaan saya pakai untuk membangun rumah-rumah pendidikan. Ada rumah tahfiz mau dibangun, berlomba-lomba saya akan bangun juga. Kenapa? Yang saya kejar amal jariyahnya tadi. Umur saya terbatas 50, 60, 70, 100 tahun misalnya. Tapi dengan adanya rumah tahfiz yang saya bangun, adanya pendidikan saya bangun, ini mengalir terus pahalanya sepanjang masa, selama dunia ini ada. Subhanallah. Yang ketiga, awaladin sholih daulah, atau punya anak, anak itu tahu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia selalu berdoa kepada kedua orang tuanya dan selalu mengatakan kepada anak cucunya, kalau kamu berdoa, doakan saya, doakan juga bapak saya, doakan juga kakek nenekmu yang masa-masa lalu. Boleh, kan? Maka mengalir terus pahala itu selama anak cucunya berdoa untuk dia. Nah, jadi pandangan kita ke dunia ini, kita anggap dunia ini hanya sementara. Jangan kita anggap dunia ini untuk selamanya buat kita, karena dunia ini sifatnya adalah meninggalkan orang-orang yang ada di dalamnya. Dunia ini meninggalkan kita, Pak. Mau lihat bagaimana dunia meninggalkan kita? Kita ini awalnya dari bayi, betul? Kembali kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa. Pertanyaannya, kalau ini adalah dunia anak-anak, ya, dunia remaja, dunia dewasa, bisa nggak kembali itu? Setelah Anda dewasa bisa kembali jadi remaja? Setelah remaja bisa kembali jadi anak-anak? Setelah anak-anak bisa jadi bayi? Tidak bisa. Berarti dunia ini pergi. Sampai kita jadi orang tua. Sekarang ini sudah jadi orang tua, tidak mungkin kembali jadi remaja lagi, tidak mungkin. Lalu akhirat gimana? Akhirat makin dekat. Ada nggak di antara kita ini makin hari makin jauh dari kematiannya? Tidak ada, Pak. Makin dekat kita dengan kematian kita masing-masing. Ya. Ada yang Allah takdirkan 70 tahun. Ya, kalau usianya sekarang sudah 60, berarti saya 10 tahun. Ya enggak?
Kalau usianya sekarang sudah 69, berarti sisa 1 tahun. Dan itu makin dekat, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyikapi dunia ini sebagai sesuatu yang harus kita berusaha sedapat mungkin mempunyai tabungan untuk akhirat, berupa amal jariah tadi, berupa ibadah, semangat beribadah. Kalau dulunya selalu lambat kalau sholat, komitmen, sekarang saya tidak mau lagi lambat-lambat. Karena kenapa? Pahalanya orang yang sholat lambat dengan yang sholat tepat waktu beda. Apa bedanya? Oh, beda sekali. Karena salah satu tanda-tanda orang beriman itu sholat tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau sesekali terlambat tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari terlambat, wah kacau itu. Perlu robah sikap itu, ya. Karena waktu dalam Islam ada terbagi 3 ya. Ada waktu afdal, yaitu tepat waktu bersama dengan imam. Kemudian berikutnya ada waktu ikhtiari, setelah setelah imam ini selesai assalamualaikum, maka masuk ke waktu berikutnya, ikhtiari namanya. Nah, kalau sudah dekat asar baru salat duhur, namanya waktu daruri. Sudah sedikit sekali pahalanya, walaupun dia berjamaah, kecuali yang musafir. Ini saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dunia ini tidak boleh kita anggap mulia, tidak boleh kita bangga-banggakan, tetapi sikap kita menghadapi dunia ini kita anggap dunia itu hina. Orang yang menghinakan dunia, Allah akan muliakan. Tapi orang yang memuliakan dunia, Allah akan hinakan. Itu persoalannya. Saya bangga-banggakan dunia, Allah akan hinakan saya. Saya sanjung-sanjung dunia, maka Allah akan hinakan saya. Karena tidak ada yang boleh disanjung-sanjung, dimulia-muliakan, diagung-agungkan kecuali Allah. Maka orang yang memuliakan selain daripada Allah, Allah hinakan. Termasuk orang yang memuliakan dunia. Itu sikap pertama. Sikap yang kedua, tidak boleh cinta kepada dunia. Allah marah kepada orang yang cinta kepada dunia, karena tidak ada yang berhak untuk dicintai dengan seikhlas-ikhlasnya kecuali Allah. Orang yang mencintai selain daripada Allah, Allah akan berikan kebencian kepadanya berupa banyak masalah. Makin cinta kita kepada dunia, makin banyak masalah yang akan timbul. Karena Allah tidak mau kalau tidak dicintai. Allah akan sayang cinta kepada orang yang mencintainya, dan orang yang tidak mencintainya Allah akan berikan banyak hal, banyak muskilah, banyak problema, banyak masalah. Jadi kalau anda mau dapat masalah banyak, silahkan cintai dunia, pasti banyak masalah yang muncul. Tapi kalau mau hilang masalah, silahkan cintai Allah. Anda makin cinta kepada Allah, maka masalah makin terselesaikan. Maksudnya apa, Pak? Ya. Pikiran kita ini jadi kacau ketika kita pikirkan dunia. Makin berat porsi kita berikan untuk memikirkan dunia, makin kacau pikiran. Begitu juga hati.
Dunia ini apabila dimasukkan ke hati kita, dia akan mengacaukan hati kita. Dunia dengan segala problemanya kita masukkan dalam pikiran kita, dia akan merusak pikiran kita. Cobalah kalau Anda pikirkan dunia terus menerus, kacau pikirannya pasti. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah Allah, ini jadi tenang. Gimana cara berpikir kepada Allah? Kita pikirkan masa depan kita dengan memperbanyak amal ibadah. Silakan beristighfar sebanyak-banyaknya. Silakan perbaiki diri sebaik-baiknya. Yang masa-masa lalunya banyak dosanya, berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampuni. Dan insya Allah semuanya akan diampuni. Karena Rasulullah katakan, at-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosa masa lalunya, Allah akan mengampuninya seperti orang yang tidak pernah punya dosa sama sekali. Jadi di-delete semua dosa-dosa masa lalunya, di-delete. Maka orang yang punya agama, punya paham agama, menjadikan dunia ini, memandang dunia ini sesuatu yang hina. Dia tidak memuliakan dunia, dia tidak membangga-banggakan dunia. Gimana ciri-cirinya? Banyak hartanya, dia tidak sombong. Tinggi pangkatnya, dia tidak sombong. Banyak titelnya, dia tidak sombong. Itu berarti dia orang beragama. Itu berarti orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Tapi kalau ada orang bangga dengan titelnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, tunggu, Allah akan hinakan dia dengan berbagai macam persoalan dunia. Akan muncul korupsi, ya, akan muncul macam-macam hal-hal yang dapat menghinakan dia, dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Allah membuka aibnya setiap orang yang mencintai dunia. Yang terlalu cinta dengan dunia, rakus dengan dunia ini, Allah bukakan kedoknya sebagai orang korupsi misalnya, sebagai bandar narkoba, bandar perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Dan Allah akan hinakan mereka-mereka itu. Kenapa? Karena cintanya bukan kepada Allah. Jadi semua orang yang mencintai selain daripada Allah, Allah akan hinakan. Tetapi semua orang yang mencintai Allah, Allah akan muliakan dan bahagiakan hidupnya. Itu kesimpulan kita dalam pengajian kita pada siang hari ini. Sikap kita menghadapi dunia adalah satu, memandang dunia ini hina dan tidak boleh membangga-banggakannya. Yang kedua, Allah melarang kita mencintai dunia ini, karena target kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan pasti kehidupan akhirat itu bagimu jauh lebih baik daripada kehidupan duniamu. Pastikan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita, karena hanya itu yang akan kita bawa mati insyaallah. Mari kita berdoa bersama. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fima 'allamtana fi fahamtana innaka antal lamul ghuyub wa haqiq lana kullamanina wa haqiq lana ma minka rajawna. Rabbana la tada' bi hadzal maqami dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan di tempat ini ya Allah salah seorang di antara kami yang berdosa kecuali engkau ampuni dan maafkan. Wala maridan illa syafaitah. Tidak ada di antara kami Allah yang mengidap satu penyakit kecuali engkau sembuhkan dari penyakitnya. Wala mu'siran illa yassarta. Tidak ada di antara kami Allah yang mengalami kesusahan dalam hidupnya kecuali engkau berikan kemudahan. Wala dhallan illa hadaita. Tidak ada di antara kami ya Allah yang tersesat dari jalanmu kecuali engkau insafkan, sadarkan dan kembalikan kepada petunjuk dan hidayahmu. Allahumma la taj'alid dunya mablagha hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu ya Allah sebagai target hidup kami ya Allah. Wajal akhirati wa mablagha hammina. Dan jadikanlah akhirat ya Allah sebagai tujuan
hidup kami, innaka antas sami'ud du'a, waghfir lana innaka antal ghafurur rahim, warhamna innaka antar arhamur rahimin. Allahumma ja'al majlisina hadhihi majlisan marhuman indaka ya Allah ya Rahman Karim. Jadikan majlis ini ya Allah majlis yang turun rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga kami saling mengasihi, menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan jadikan perpisahan kami dari tempat ini ya Allah perpisahan yang Kau jaga dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang dapat mendurhakai-Mu. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Barakallahu.